Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak? Bersama dengan Ibu Rini di kelas matematika. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan Ibu mau mengingatkan bahwa di masa pandemi ini, kalian jangan lupa ya patuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materi. Simak penjelasan Ibu ya anak-anak. Baiklah Nana, untuk pertemuan hari ini kita belajar mengenai barisan bilangan. Ya, melanjutkan materi yang sebelumnya tentang pola bilangan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai barisan aritmetika dan barisan geometri. Baiklah anak-anak, simak ya penjelasan Ibu pada video ini. Barisan bilangan, apa sih yang dimaksud dengan barisan bilangan? Jika bilangan-bilangan diurutkan dengan aturan tertentu, maka akan diperoleh suatu barisan bilangan. Tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan bilangan disebut suku dari barisan tersebut. Suku-suku berikutnya dari suatu barisan bilangan dapat ditentukan dengan mudah jika aturan pembentukan barisan bilangan tersebut telah diketahui. Misalkan pada barisan bilangan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi tiap-tiap bilangan itu ya merupakan suku. Dan barisan bilangan tersebut mempunyai aturan pembentukan ya, sehingga itulah disebut dengan barisan bilangan. Baiklah, sekarang kita lanjut ke barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap ya. Beda di sini yaitu merupakan selisih ya anak-anak, selisih. Nah, sekarang ya perhatikan barisan bilangan. Ya, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Coba anak-anak perhatikan barisan bilangan ini. Barisan bilangan ini aturan pembentukannya apa? Barisan bilangan di atas menunjukkan bahwa aturan pembentukan barisan bilangan tersebut adalah ditambah 3. Benar tidak ya ditambah 3? Sekarang kita cek ya. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 15. 15 ditambah 3, 18. Benar ya, ternyata dia ditambah 3. Nah, 3 inilah disebut dengan beda atau selisih. Pada barisan bilangan, tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan itu disebut suku dan dapat dinyatakan dengan UN. Unsur ke N, misalnya suku ke-1 adalah 6, ditulis U1 sama dengan 6. Suku kedua adalah 9, ditulis U2 sama dengan 9. Dan seterusnya seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jadi ingat anak-anak, barisan aritmetika ini barisan yang mempunyai beda atau selisih. Biasanya ciri-ciri dari barisan aritmetika ini ya, barisan bilangannya aturan pembentukannya yaitu penjumlahan atau pengurangan ya. Seperti di sini dia ditambah 3. Nah, 3 inilah disebut dengan beda atau selisih. Ya, anak-anak bagaimana? Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut ke suku ke N pada barisan aritmetika. Nah, ini ada rumus umum suku ke N pada barisan aritmetika. UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Ya, dimana UN ini merupakan suku ke N ya. U1 suku pertama ya. Nah, lalu B ini beda atau selisih. Nah, ingat ya anak-anak, diingatkan rumus umum suku ke N pada barisan aritmetika. Sekarang lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17 dan seterusnya dinyatakan dalam N. Oke, jawab ya. Nah, ini barisan bilangannya. Nah, sekarang kita lihat ya aturan pembentukan dari barisan tersebut, yaitu ditambah 3.
Ya, nah tambah 3. Sekarang kita cek ya, benar tidak? 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tambah 3, 17. Nah, jadi di sini maka suku ke N memuat 3N. Maka di sini rumusnya UN sama dengan 3N ditambah dalam kurung U1 dikurang B. Jadi sama dengan ya, sama dengan 3N ditambah ya dalam kurung U1, suku pertamanya adalah 5, lalu dikurang B-nya tadi, bedanya kan dia ditambah 3. Berarti B-nya adalah 3 ya Nana. Nah, jadi UN sama dengan 3N ditambah 5 kurang 3, 2. Jadi rumus suku ke N pada barisan tersebut adalah UN sama dengan 3N ditambah 2 ya Nana. Nah, oke, cukup jelas ya untuk contoh ini. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Pada barisan bilangan 5, 12, 19, 26, 33 dan seterusnya, tentukan suku ke-14. Nah, kita jawab, kita tentukan dulu ya U1 dan B-nya. Nah, U1 ada suku pertama, berarti 5 ya. Lalu B-nya, cara mencari B yaitu suku kedua dikurang suku ke-1. Jadi 12 dikurang 5 ya anak-anak. 12 dikurang 5 berapa? Yaitu 7 ya. Jadi B-nya adalah 7. Nah, sekarang ya anak-anak kita lanjut ya. Banyak suku ke-14 ya, maka N sama dengan 14. Karena yang ditanya tadi suku ke-14 ya, jadi N-nya diganti dengan 14. Jadi di sini UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Sekarang kita masukkan ya bilangannya. Jadi UN U14 sama dengan U1-nya 5 ditambah dalam kurung N-nya 14 dikurang 1 dikali B-nya 7 ya. Sekarang kita selesaikan, jadi sama dengan 5 ditambah, nah yang di dalam kurung ini dikurangi, 14 dikurang 1, 13, lalu dikali 7. Jadi sama dengan 5 ditambah 13 dikali 7, 91. Maka U14 sama dengan 96. Ya, jadi suku ke-14 pada barisan bilangan tersebut adalah 96. Ya, baik anak-anak, bagaimana? Cukup jelas ya? Oke anak-anak, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu mengenai barisan geometri. Apa ya yang dimaksud dengan barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio atau perbandingan antar suku yang selalu sama atau tetap. Nah, ini berbeda dengan barisan aritmetika. Kalau barisan aritmetika yang mempunyai beda atau selisih. Kalau geometri rasio atau perbandingan. Juga ya kalau ciri-ciri barisan aritmetika ya penjumlahan atau pengurangan aturan pembentukannya. Kalau barisan geometri aturan pembentukannya dia dikali atau dibagi. Sekarang perhatikan barisan bilangan 6, 12, 24, 48, 96 dan seterusnya. Oke, aturan pembentukan barisan bilangan di atas adalah dikali 2. Benar tidak ya? Dikali 2. 6 dikali 2, 12. 12 dikali 2, 24. 24 dikali 2, 48. 48 kali 2, 96. Dan seterusnya seperti itu anak-anak ya. Nah, suku-suku pada barisan bilangan tersebut dapat dinyatakan dengan UN atau unsur ke N. Misalnya suku ke-1 adalah 6, maka ditulis U1 sama dengan 6. Suku kedua adalah 12, maka ditulis U2 sama dengan 12. Dan seterusnya seperti itu. Misalnya lagi suku ketiga, berarti U3 sama dengan 24 ya. Seterusnya seperti itu anak-anak. Oke, mari kita periksa rasio atau perbandingan antar suku dari barisan bilangan 6, 12, 24, 48, 96 dan seterusnya.
Nah, ini cara mencari rasio atau perbandingannya ya anak-anak. Nah, jadi seperti di sini U2 dibagi U1. Jadi sama dengan 12 dibagi 6, sama dengan 2 hasilnya. Lalu U3 dibagi U2. Ya, jadi sama dengan 24 dibagi 12, hasilnya 2 juga ya. Begitu juga dengan ini U4 dibagi U3, 48 dibagi 24 ya, juga sama hasilnya 2 ya. Jadi rasio antar sukunya ini sama ya, yaitu 2 ya anak-anak. Jadi antar sukunya harus berurutan seperti ini ya cara mencarinya. Oke anak-anak, paham ya? Oke, kita lanjut ke rumus umum suku KN pada barisan geometri. Nah, ini adalah rumus umumnya anak-anak ya. Jadi rumus umumnya UN sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, UN ini adalah suku KN, U1 adalah suku pertama, R adalah rasio ya. Jadi diingat ya anak-anak, rumus umum barisan geometri. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Pada barisan bilangan geometri 5, 15, 45, 135 dan seterusnya, tentukan suku ke-12. Oke, kita jawab ya. U1, suku ke-1-nya adalah 5 ya anak-anak. 5. Lalu R-nya rasionya, cara mencarinya tadi U2 dibagi U1. Berarti 15 dibagi 5 ya. Jadi harus berurutan ya. Jadi U2 dibagi U1, 15 dibagi 5, hasilnya adalah 3 ya. Jadi rasio dari barisan bilangan ini 3 ya. Lalu ya, banyak suku ke-12. Karena yang ditanya adalah suku ke-12, maka N-nya kita ganti 12 ya anak-anak. Tinggal kita masukkan ke rumusnya UN sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurang 1 ya. Jadi U12 sama dengan U1-nya 5 ya. Lalu dikali R-nya tadi 3 pangkat 12 dikurang 1 ya. Jadi sama dengan 5 dikali 3 pangkat 11 ya. Jadi 12 dikurang 1, 11. Nah, boleh jawabannya seperti ini. Seperti ini juga benar ya. Atau kalian mau sampai ke hasilnya. Jadi 3 pangkat 11, cari 3 pangkat 11 itu berapa, lalu baru dikali 5. Itu juga benar ya. Kalau kalian ingin mencari sampai ke hasilnya ya Nana. Nah, kalau yang seperti ini juga Ibu benarkan kalau kalian menjawabnya seperti ini ya. Baik anak-anak, bagaimana? Paham untuk materi kita untuk pertemuan ini tentang barisan bilangan ya, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Dipahami ya, disimak terus video ini ya anak-anak sampai kalian benar-benar paham ya penjelasan dari Ibu ya. Demikianlah anak-anak penjelasan materi dari Ibu. Disimak terus sampai kalian benar-benar paham. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.